kembali kita bergabung di NGO Podcast bersama dengan Bapak Matius Yusuf. Pak, ini di akhir tahun, nah kita banyak nih anak-anak muda yang di akhir tahun masuk ke tahun baru itu biasanya akan siapkan resolusi, Pak. Ya. Jadi planning di tahun berikutnya ini kita mau lakukan apa, mungkin ada sebagian yang pengen kurusin badan, ada pengen menabung, ada juga Pak. Pengen mungkin punya target Pak, di tahun depan dia pengen tabung 1M segala macam. Banyak ya? Banyak Pak, sekarang dengan akhir tahun ini orang udah pada persiapkan itu semua Pak. Iya. Nah, Pak, jadi gini, ada pertanyaan dari sobat properti kita Pak. Nah, mereka ini kan generasi muda, kemudian baru tamat lah Pak, nggak lama, kemudian baru kerja Pak. Nah, tapi sekarang kan harga properti lagi mahal-mahalnya Pak. Mereka bingung Pak, jadi kemarin itu ada pertanyaan, gimana Pak supaya mereka itu bisa beli properti Pak? Langkah apa yang mereka harus lakukan dulu di saat ini Pak? Ya, pertanyaan yang bagus banget. Kita khawatir ya, milenial, zilenial ke depan susah untuk membeli properti karena inflasi, karena suku bunga. Nah, ini akan membuat apa yang disampaikan oleh Menteri kita, Ibu Sri Mulyani, mengatakan bahwa kedepannya untuk orang-orang muda ini susah mendapatkan properti. Benar. Jadi tips saya gampang. Sekarang properti oleh Bank Indonesia sudah mendorong anak-anak muda beli properti dengan cicilan bisa 30 tahun. Yang paling penting diakhirkan dengan umur 65. Pokoknya sampai 65 bisa berapa tahun ya? Berapa tahun lah umur sekarang sampai tahun umurnya 65 tahun. Ya. Jadi ini satu hal yang mengembirakan karena kalau kita melihat kalau anak muda tidak beli properti saat ini, properti akan mahal. Mahal banget seperti Singapura. Di Singapura orang-orang muda susah mendapatkan properti, harus married dulu, ya, baru undi ke pemerintah, ya. Bisa minta diundi dia dapat properti di mana. Jadi Housing Development Board itu seperti tsunami di Indonesia. Kedepannya akan seperti itu Indonesia. Makanya kalau menurut saya kita yang anak-anak muda ini harus berpikir dengan cara out of the box. Jangan di dalam box lagi hanya makan-makan, hanya traveling, ya. Ini kedepannya akan susah untuk mendapatkan properti. Inilah waktu yang tepat untuk Anda beli properti selama properti itu harganya masih affordable, harganya masih di harga yang belum kenaikan. Oke, baik Pak. Oke, berarti sebenarnya intinya itu adalah tetap melalui kredit, tapi karena masih muda bisa ambil kredit panjang gitu ya Pak ya. Jadi properti itu cash memang is a king. Cash itu adalah raja. Tapi yang punya cash flow is King Kong. Yang punya cash flow King Kong pun yang besar kita bisa beli. Yang penting punya, ya, punya cicilan yang bisa dibeli dari hasil daripada pendapatan kita, ya. Biasanya sepertiga dari gaji plus suami dan istri bisa cicil, ya. Kemungkinan seperti ini kalau tidak Anda ambil, maka kedepannya properti akan sangat mahal. Oke, baik. Ya, demikianlah tips dan trik dari Pak Matius Yusuf, cara untuk bisa membeli properti. Ya, biarpun saat ini kita baru mulai kerja, tapi ya kita sudah mesti targetkan. Jadi jangan lupa resolusi untuk tahun depan harus beli properti. So, see you on the top. Salam closing.